Oke cuy, welcome back, ketemu lagi di channel YouTube ini. Dan kali ini saya mau agenda lewat tuh. Ya agenda liburan panjang ya. Idul Adha. Jadi saya mau ngasih libur, mau solo touring ke Bromo. Ini kita sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 12. Tadi start dari Semarang itu sekitar jam 11-an mungkin ya. Ini jam 12 sudah sampai di daerah Ungaran. Untuk tepatnya di Bergas Karangjati ya. Kita mau menuju ke Bromo. Ini saya mau spilkan rute ke Bromo lewat jalur pintas, hanya membutuhkan waktu 2 jam. Nah, jadi tadi dari Semarang itu untuk rutenya dari jalan pintas itu masuknya dari mana guys? Dari arah Semarang terus sampai di hotel Ken Saras gitu. Nah, kalian belok kanan untuk menuju jalan pintas menuju ke Bromo. Ya seperti biasa di waktu-waktu di saat-saat liburan gini, jalan menuju objek wisata Bromo itu memang rame gini guys, emang rame banget. Gak heran ya kalau liburan panjang itu kalian ke Bromo, emang macet gini, rame. Tapi gak apa. Ini kebetulan siang hari ya. Tapi kalau di daerah mau naik ke gunung gitu, emang hawanya nggak panas guys. Nggak. Jadi kalau mau menuju ke Bromo itu emang nggak, katanya udah adem, udah dingin gitu. Ciri khas ya kalau ke wisata itu bulan pas musim hujan gitu pasti dapatnya mendung dan kabut. Tapi nggak apalah, ngomong libur kita coba ngonten solo touring ke Bromo. Nah FYI guys, jadi jalur apa namanya menuju ke wisata Bromo itu emang jalannya kecil gini, belok-belok ya wajar lah, emang namanya pegunungan sih jalurnya belok-belok gini, tapi nggak apa-apa. Nah di sana itu udah ada bukit ya guys ya. Ini emang udah di ketinggian berapa ini, di hampir di 500 mdpl-an. Mungkin sampai atas nanti, sampai ke desa yang tinggi nanti, yang di dekat Bromo itu malah lebih tinggi guys, bisa di atas 1000-an mdpl-an mungkin ya kalau di daerah dekat tempat wisata Bromo itu. Nah di depan itu udah kelihatan ya bukit, nggak tahu namanya bukit apa, soalnya baru pertama lewat sini. Jadi ke Bromo kalau lewat jalur sini tuh memangkas waktu banget guys. Untuk perjalanan kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk perjalanan dari Semarang menuju ke Bromo itu, karena tempat wisata Bromo. Ya lebih nganu lah, lewat jalur tengah lebih cepat. Kalau kalian lewat daerah mana, daerah Ngawi itu lewat jalur selatan, jadi Solo, Ngawi, terus terus daerah mana lupa aku sih, jalur tengah itu ini nanti tembusnya sampai mana, Malang ya, lewat Batu itu. Dan kalau lewat daerah Pantura bisa guys, jadi dari Semarang terus Kudus, Pati,
nanti lewatnya sampai di Surabaya. Nah kalau lewat jalur sini itu dari lewat jalur tengah ya. Jadi menghindari lewat jalur Solo. Kalau lewat jalur tengah itu Semarang, wah, Ungaran, terus Bawen ya, Bawen. Nanti kita langsung tembusan ke jalan langsung ke objek wisata di Bromo. Jadi sangat memangkas waktu. Jakrek batuk terus guys. Memang sama dengan cuacanya ini soalnya mendung. Ini juga nekat banget ini touring pakai hoodie, harusnya kan pakai yang parasut gitu biar gak jakrek, biar gak tembus anginnya soalnya di sini udah dingin. Jakrek buat kalian yang mau ke Bromo nggak usah khawatir guys. Jadi di jalur alternatif menuju ke Bromo ini banyak minimarket dari Indomaret, Alfamart, bahkan asem warung juga banyak. Warung-warung juga banyak guys, jalannya juga lebar, jadi aman. Dan untuk harga-harga di sini, harga makanan, minuman dan lain-lain tuh di objek wisata nggak nganu guys, nggak mahal. Nah jadi kalau kalian mau ke Purwa sana itu udah ada gunungnya tuh. Sayangnya nggak kelihatan. Emang daerah Bromo memang daerah pegunungan. Nah, jadi kalian kalau mau ke Bromo ada makanan khas di sini, di daerah sini sebelum menuju ke objek wisata. Rata-rata anu sih, apa kayak lesehan rumah makan tapi nganu. Makanan. Ya emang makanan. Apa? Makanan khas di sepanjang jalan menuju daerah wisata Bromo itu kebanyakan ya ikan bakar, ikan goreng gitu. Karena emang di sini emang suasana asli pedesaan ya, terus persawahan gitu, jadi emang cocok nih kalau di wisata Bromo sini. Banyak kayak lesehan rumah makan gitu, tapi yang menyediakan makanannya ikan gitu, aneka olahan ikan tawar yang pasti ya. Ini oke cuy. Nah jadi di sini tuh untuk makanan di daerah sini murah banget guys. Banyak loh yang jual kayak nasi ayam gitu, ayam geprek gitu 10.000-an di dekat wisata Bromo ini. Pokoknya murah banget guys. Nah mungkin kalau mau ke sini mungkin kalau dari Semarang ke Bromo budget 100.000 PP cukup sih. Cukup cuy. Sumpah. Cukup pakai banget. Nah ini udah sampai di mana namanya? Nah udah sampai di Kediri guys. Tuh tulisannya Kediri ya. Ini hampir sampai. Oke cuy, kita ini udah sampai di Kediri ya. Kita rest bentar di hotel. Rest bentar cari penginapan. Di Bromo ini sampai di Kediri.
sampai di Kediri. Oke, kalau ke Bromo itu udah sekitar berapa menit lagi gitu dari Kediri. Au, au, au. Jalannya emang kayak gini ya, apa namanya, remuk. Eh, Harusnya ya gimana ya, pemerintah setempat ya, apa dinas pariwisata gitu, masa tempat wisata Bromo gitu yang terkenal rame dan wisatawannya sampai mancanegara gitu, masa kan apa namanya, jalan nggak dibenerin guys, gimana ya. Banyak ya, kita balik lagi arah ke Semarang. Namanya pokoknya kalau mau menuju ke Bromo itu acara-acaranya ada masjid. Nah ini juga ada bebek goreng guys, wah banyak loh, banyak. Ini udah sampai masjidnya, ini nanti kita rest di masjid ini bentar. Oke guys, akhirnya kita sampai di hotel Bromo. Nah ini dia set. Oke teman-teman, jadi sekarang jam berapa ini? Jam 12, kita udah sampai di wisata Bromo. Nah itu dia set, ini ada wisata